munafik, anak zina, atau anak yang disetubui dalam keadaan ibunya haid? Coba kau jawab, Har. Lahir lu nikah atau orang tuamu bersetubuh pada saat sedang haid? Coba. Apakah bapak pergi setelah meninggalkan bibit? Makanya saya kasih clue, mana bapak, mana bapak. Kalau saya silap ngomong, ini hancur hidup saya. Kenapa saya berani seperti ini? Memang kau provokator, Bahar. Kau mengadu domba antara Robito. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, masih sekaitan dengan Bante IJ menampar habis si Bahar Smith yang sekaitan dengan soal nasab, di mana Bahar Smith menantang keturunan Wali Songo untuk melakukan tes DNA dengan catatan-catatan, menggali kubur lah yang tidak pernah masuk di akal, kemudian menganggap bahwa orang yang minta tes DNA itu dipertanyakan, jangan-jangan dia anak yang ibunya lagi haid, kemudian melakukan hubungan, dan mungkin itu yang dia maksud. Tetapi pernyataan ini membuat si Bante IJ itu geram dan marah sebenarnya, sahabat-sahabat. Akhirnya dia di media sosial melalui kanal YouTube-nya betul-betul dia menghajar Bahar Smith. Seperti apa respon dari Bante IJ sekaitan dengan pernyataan si Bahar Smith ini tentang nasab, tentang menggali kubur, tentang ibu. Saya kira untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya atau apa ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo, biayanya ada yang bayar, itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubui dalam keadaan ibunya haid. Ya, dia tega-teganya menantang orang membongkar makam Nabi. Itu lebih parah lagi. Orang-orang yang mengingkari anak cucu Rasulullah, orang-orang yang mengingkari keturunan Rasulullah, menurut penjelasan si Bahar yang saya terima, itu yang pertama munafik, yang kedua anak yang lahir di luar nikah atau anak zina, yang ketiga orang tua yang bersetubuh pada saat sedang haid, maka lahirlah dia. Maka saya tanya sama si Bahar, kau masuk golongan mana? Kalau munafik udah pasti itu. Gua tanya yang kedua dan yang ketiga, masuk nggak? Kalau nggak mungkin kau mengingkari keturunan Rasulullah, nggak mungkin kau begitu membenci, bahkan menafikan keturunan Wali Songo. Masuk nggak? Sebenarnya saya ingin ngomong ini dari beberapa hari yang lalu setelah dia mengeluarkan statement, cuma bulan Ramadan nggak enak. Makanya saya kasih clue, mana bapak, mana bapak. Hah? Kamu lahir pasca nikah atau pranikah? Coba dijawab. Ini nanya loh ya, nanya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus, yang nggak jelas nggak ada. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Anak nggak mau jadi Habib, dikiranya enak. Dia mengingkari nggak nasab Wali Songo? Hah? Bahkan dengan pongahnya dia mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo. Kalaupun ada, dari pihak ibu katanya.
Kira-kira dia ngomongin dia sendiri atau ngomongin orang lain? Itu ilmu dari dia sendiri kita dapatkan. Coba kau jawab, Bahar. Lahir luar nikah atau orang tuamu bersetubuh pada saat sedang haid? Coba. TIJ, jangan fitnah segala macam. Benar tidak dia mengingkari keturunan daripada Wali Songo? Yang kita tahu bahwa keturunan Wali Songo adalah zuriyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari itu tidak? Dengan emosinya, bahkan enggan untuk minta maaf. Coba kalian tanya Mas Bahar, kenapa nggak ada foto bersama Bapak? Apakah Bapak pergi setelah meninggalkan bibit? Ini udah bahasa yang sangat kacau sekali. Kalau saya silap ngomong, ini hancur hidup saya. Kenapa saya berani seperti ini? Tanyakan sendiri. Saya yang ngomong seperti ini kok kamu yang melempem? Seharusnya saya dong yang melempem karena saya dianggap fitnah. Kenapa ketika saya tanya ini gerombolan kalian pada diem? Apa kau suruh diem biar kedok kau nggak kebongkar? Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kau mengingkari nasab orang lain, seperti ada kebencian terhadap zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Kau mengadu domba antara Robitoh dengan keturunan Wali Songo dan lembaga nasab yang lain. Padahal Robitoh Alawiyah tidak pernah mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Tidak pernah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya catatan nasab. Yang mereka punya hanya sampai Wali Songo. Memang kau provokator, Bahar. Apa tujuan kau mengingkari keturunan Wali Songo? Hanya munafik, anak yang lahir luar nikah, dan juga anak yang ibunya disetubuh pada saat sedang haid, yang berani mengingkari itu. Coba kau jawab sendiri. Kau yang ngeluarin statement sendiri. Kalau gua dari dulu-dulu nggak percaya kalau kau cucu Nabi. Enak aja, kita klaim diri kita dulu cucu Nabi. Setelah kita klaim cucu Nabi, ada orang komplain kita atau membahas secara ilmiah. Anak lahir luar nikah, ini, itu, segala macam. Kenapa nggak dilakukan upaya untuk menjelaskan secara ilmiah juga, bukan malah menafikan keturunan orang lain? Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Dan saya kira ini membuat kita memang menjadi risau. Karena pernyataan-pernyataan Bahar itu memang kadang di luar dari akal nalar sehat kita. Atas apa yang dia lakukan. Misalnya kalau mau tes DNA itu harus menggali kubur. Kan tidak seperti itu. Saya kira kalau itu dilakukan sama halnya dengan kita menistakan agama. Jadi kita sangat prihatin ya dengan pernyataan yang semacam itu. Kan bisa dengan cara yang lain. Tapi kan aneh juga. Dia mengeluarkan pernyataan kemudian banyak sekali dari kiai-kiai NU menantang mereka untuk tes DNA. Dia tidak memberikan jawaban, sahabat-sahabat. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Bante IJ atas pernyataan si Bahar Smith ini, saya kira ini sebuah kedongkolan yang diterima oleh Bahar Smith karena aibnya itu dibongkar. Malah dipertanyakan siapa sebenarnya orang tua dia, bapaknya dia, dan akhirnya tanda kutip siapa bapaknya si Bahar Smith. Kan itu yang menjadi yang publik tidak tahu karena ulahnya, sehingga mengundang orang men-share atau mencari siapa sesungguhnya Bahar Smith. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.